Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjutkan terkait materi mata kuliah analisis dan rancangan survei. Di sini kita akan bahas terkait dengan cluster sampling. Dari pengertiannya itu sendiri, cluster sampling adalah teknik sampling di mana kita membuat atau memilih cluster atau ada karakteristik dari populasinya itu sendiri. Jadi dari populasi kita pilih dari berbagai karakteristik yang ada dan kita ambil beberapa cluster untuk dijadikan objek penelitian kita. Dan dari sisi karakteristiknya itu sendiri, dari kondisi cluster samplingnya itu adalah antar clusternya itu dia homogen di dalam clusternya itu bisa jadi heterogen. Nah, itu perbedaannya antara cluster dengan serata. Kalau serata itu di dalam seratanya itu homogen, antar seratanya itu heterogen. Oke. Yang akan kita pelajari di sini adalah kita lihat dulu di sini dalam cluster sampling terbagi menjadi single stage atau satu tahap, kemudian multi stage lebih dari satu tahap dan di single stage ini dibagi menjadi dua, yaitu equal cluster sampling dan juga unequal cluster sampling. Nah, di sini di bawahnya ada keterangan cluster, yaitu adalah kumpulan elemen atau unit. Equal cluster itu adalah jumlah elemen dalam cluster sama. Sedangkan unequal cluster itu jumlah elemen dalam suatu clusternya itu tidak sama. Ini adalah ilustrasi dari equal cluster sampling. Kalau misalkan kita lihat di sini ada 20 cluster yang terbentuk dan kita mengambil 2 cluster Dan setiap clusternya itu elemennya itu sama. Makanya di sini adalah equal cluster sampling. Kita lihat di sini elemen yang terpilih itu adalah yang berwarna hitam dan clusternya itu yang berwarna hijau yang terpilihnya. Sedangkan ketika kita melihat unequal cluster sampling, di sini dari tampaknya saja di sini setiap clusternya itu jumlahnya atau elemennya itu berbeda Misalkan di sini kita pilih 2 cluster dan kita lihat juga di sini cluster yang terpilih ini juga elemennya itu berbeda. Lalu bagaimana ketika kita melakukan multi-stage cluster sampling? Dalam hal ini adalah two-stage sampling. Yang pertama itu kita memilih cluster yang akan menjadi objeknya Di sini misalkan ada 2 yang terpilih. Lalu di dalam clusternya juga kita pilih lagi sampelnya, berbeda dengan yang single stage Single stage ini semua elemen yang ada dalam clusternya itu kita ambil. Namun kalau multi stage ini dia dalam clusternya itu yang terpilih elemennya tidak semuanya diambil. Jadi akan ada elemen yang tidak terpilih meskipun clusternya itu terpilih. Oke. Kita akan lihat bagaimana equal cluster sampling. Di sini kita misalkan populasi terdiri dari N besar
klaster. Dan masing-masing klaster berukuran M elemen. Maka kita akan mengambil sampel klaster yang disimbolkan dengan N kecil dari N besar klaster secara SRS-WOR atau sistematik. Nah, jadi di sini kalau misalkan simbolnya jangan terbalik ya. N-nya di sini adalah klaster, bukan si elemennya atau si orangnya. Jadi N besar populasi, N besar klaster, ini kita ambil sebanyak N kecil sampel. Oke, misalkan di sini notasinya adalah YIJ, di mana J bergerak dari 1 sampai M, berarti J ini menunjukkan elemen, kemudian I 1 sampai N, berarti I ini adalah klaster. Nah, YIJ ini berarti menyatakan nilai karakteristik Y pada elemen ke J dalam klaster terpilih ke I. Nah, ini adalah gambaran dari matriks nilai YIJ dari data sampel. Di sini kita lihat untuk elemen indeksnya ya. Di sini tadi dari 1 sampai J dia akan sebanyak M, kemudian klasternya itu sendiri 1 sampai I, di mana di sini banyaknya sebanyak N. Kalau misalkan contohnya di sini Y11 adalah amatan Y pada klaster pertama dan juga elemen indeks pertama ya. Kalau 12 berarti amatan Y pada klaster pertama dan elemen kedua. Begitupun seterusnya. Kalau misalkan yang bold ini adalah berarti totalnya ya untuk setiap klaster. Berarti kalau misalkan ke bawah ya Y1 titik, Y2 titik sampai dengan YN titik. Lalu bagaimana ketika kita menghitung estimasi dari totalnya? Di sini kita simbolkan karena dia estimasi, kita beri topi ya pada Y. Rumusnya adalah sama dengan N besar, itu berarti jumlah klaster ya, banyaknya klaster populasi dibagi N kecil. N kecil berarti sampel klaster, sigma I sama dengan 1 sampai N YI titik. YI titik itu adalah total ya berarti ya. Atau sama dengan N besar per N kecil, sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma J sama dengan 1 sampai M, YIJ. Berarti kalau YI titik kita pendekatannya itu dari nilai totalnya. Lalu kalau YIJ berarti pendekatannya melalui nilai setiap amatannya ya. Oke. Estimasi varians bagi total Y kita hitung di sini dengan simbol V Y topi sama dengan N besar kuadrat dikali N besar min N kecil dibagi N besar dikali SB kuadrat per N. Ya, di sini ada alternatifnya yaitu VY topi sama dengan N besar kuadrat dikali N besar min N kecil dibagi N besar dikali M besar kuadrat. M berarti itu adalah indeks atau misalkan simbol untuk elemen ya, banyaknya elemen. Kemudian SB1 kuadrat per N. Nah, di sini ada keterangannya YI titik itu sigma J sama dengan 1 sampai M YIJ. Lalu di sini ada Y bar, ada Y bar bar ya.
Kemudian tadi ada SB kuadrat, itu adalah varians antar total cluster. Lalu kalau SB1 kuadrat itu adalah varians antar rata-rata cluster. Nah, ini ada rumusnya juga. Lalu bagaimana ketika kita menghitung estimasi rata-rata per cluster? Di sini Y bar sama dengan Y topi per N. Y topi itu berarti yang tadi ya, estimasi dari totalnya. Lalu estimasi variansnya di sini V Y bar sama dengan V Y topi per N besar kuadrat. Kemudian di sini ada estimasi rata-rata per elemen Y bar sama dengan Y bar per M besar sama dengan 1 per M besar kali 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai dengan N YI sama dengan 1 per N M kali sigma YIJ ya. Lalu di sini juga ada estimasi variansnya V Y bar sama dengan V Y bar per M kuadrat. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya. Diketahui suatu akademi memiliki 24 kelas, yang masing-masing kelas terdiri dari 8 mahasiswa. Untuk memperkirakan jumlah buku statistik yang dimiliki oleh mahasiswa, dilakukan pengambilan sampel secara SRSWOR, Simple Random Sampling Without Replacement, sebanyak 4 kelas. Kemudian dilakukan wawancara terhadap semua mahasiswa yang berada pada kelas terpilih. Berarti di sini ada 24 kelas ya. Kita ambil 4 kelas. Kemudian masing-masing kelas terdiri dari 8 mahasiswa. Nah, soalnya perkirakan total buku statistik yang dimiliki mahasiswa di akademi tersebut beserta standar error dan RSE-nya. Lalu perkirakan rata-rata jumlah buku statistik pada tiap kelas di akademi tersebut beserta standar error dan RSE-nya, dan juga rata-rata jumlah buku statistik yang dimiliki oleh tiap mahasiswa di akademi tersebut. Oke. Kita bentuk matriks YIJ untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Dan di sini kita lihat untuk nilainya ya, di sini misalkan untuk mahasiswa 1 ya. Nah, di sini berarti mahasiswa 1 pada kelas 1 itu 3 ya, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, di sini berarti untuk N besarnya adalah 24. Kemudian N kecilnya itu adalah 4 ya. Ada 4 klaster di sini. Oke, kita hitung YI titiknya di sini. Untuk klaster 1 itu Y1 titik itu ada 28, Y2 titik 45, Y3 titik 35, Y4 titik itu 44 ya. Kemudian di sini kita hitung rata-ratanya. Oke. Rata-ratanya di sini adalah 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N YI titik. Karena YI titik kita sudah dapatkan, tinggal kita masukkan di sini. N kecil berarti adalah 4 ya. 1/4 dikali 28 tambah 45 tambah 35 ditambah 44. Kemudian kita hitung juga SB kuadrat.
Ini adalah varians antar total cluster. Dengan rumus seperti ini diperoleh 64,667. Begitupun kita hitung varians antar rata-rata cluster, kita dapatkan 1,0104. Oke. Yang pertama adalah estimasi total buku statistik yang dimiliki mahasiswa di akademi tersebut. Sebelumnya kita sudah dapatkan itu terkait dengan Y besar topi ya, kalau misalkan estimasi total. Oke. Kemudian ada juga variansnya sehingga kita bisa hitung standar error dan RSE-nya. Kemudian estimasi rata-rata tadi sudah kita lihat bahwa estimasi rata-rata jumlah buku statistik tiap kelas ya, berarti tiap klasternya. Nah, ini estimasi rata-rata per klaster yaitu Y bar sama dengan Y besar topi dibagi N. Sedangkan untuk per elemen berarti per mahasiswanya yaitu Y bar sama dengan Y bar per M beserta dengan variansnya. Oke, kita langsung ke hasilnya saja. Untuk estimasi total di sini kita dapatkan Y besar topi itu sama dengan 912. Lalu di sini kita dapatkan varians dari total ya, itu adalah 7,760,04. Kemudian kita dapatkan standar errornya yaitu akar dari varians ya. Di sini adalah 7,760,04 diakarkan. Oh, ini 7.000 ya. 7.760,04 diakarkan sama dengan 88,09. Sedangkan RSE-nya itu adalah standar error dibagi dengan estimasi totalnya 912 dikali 100% yaitu 9,66. Lalu untuk estimasi rata-rata jumlah buku tiap kelas, di sini kita dapatkan Y bar sama dengan 38, variansnya 13,4723, standar errornya 3,67, dan RSE-nya 9,66%. Sedangkan untuk estimasi rata-rata tiap mahasiswa Y bar itu sama dengan 4,75, variansnya 0,2105, standar error 0,46, RSE 9,66. Oke. Di sini ada latihan 1 dan latihan 2. Silakan bisa dikerjakan untuk tugasnya. Di sini yang menjadi catatan jangan sampai salah ya dalam menentukan siapa atau berapa N besarnya, berapa N kecilnya, dan M besarnya. Oke, latihan 1 ini terkait kompleks pemukiman mewah. Latihan 2 terkait dengan kebun apel.